Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan sistem pakar berbasis pengetahuan rule dan campaign rule. Pertama-tama, kami beranggotakan 2 orang yang pertama itu ada Dewi Dr. Sinaga yang NPM 2021-4350-1008. Yang kedua adalah saya sendiri, Nugraha 2021-4350-1015. Yang pertama-tama itu ada Knowledge Based Expert System atau yang disebut KBS, adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memberikan nasihat dengan meniru atau menggantikan proses penalaran dan pengetahuan dari para ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik. KBS sendiri terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama basis pengetahuan, kumpulan data dan aturan yang spesifik untuk suatu domain. Yang kedua itu ada mesin inferensi, sistem yang menggunakan metode penalaran untuk menghasilkan pengetahuan baru dan menyelesaikan masalah berdasarkan data dalam basis pengetahuan. Sistem pakar berbasis pengetahuan atau yang disebut knowledge based expert system. Sistem pakar berbasis pengetahuan memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya yang pertama itu interpretasi, membuat kesimpulan atau deskripsi dari data mentah berdasarkan hasil observasi seperti analisis citra atau pengolahan suara. Yang kedua itu prediksi, memproyeksikan akibat dari situasi tertentu, misalnya prediksi data demografi atau ekonomi. Yang ketiga, diagnosis, menentukan penyebab malfungsi dalam suatu konteks berdasarkan gejala yang teramati. Yang keempat itu perancangan desain, membuat rancangan konfigurasi komponen sistem yang sesuai dengan tujuan kinerja tertentu. Yang kelima, perencanaan, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Yang keenam, pengambilan keputusan, memberikan solusi atau saran spesifik berdasarkan pengetahuan yang telah ditanamkan ke dalam sistem. Yang ketujuh, itu efisiensi, mengolah informasi dan memberikan solusi dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik KBS, yang pertama dapat belajar dari pengalaman. KBS dapat memperbarui dan memperbaiki basis pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan data baru yang diperoleh dari interaksi sebelumnya. Yang kedua, mentransfer pengetahuan dari satu domain ke domain lain. Yang dimaksud adalah KBS memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan aturan dari satu domain ke domain lain yang relevan, memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaannya. Yang ketiga, kemampuan penjelasan atau disebut explanation capability. KBS dapat menjelaskan proses penalaran yang digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu keputusan atau rekomendasi dibuat. Yang keempat, penggunaan tool seperti heuristik, matematika model, dan simulation. KBS menggunakan berbagai alat dan teknik seperti heuristik atau disebut aturan praktis, model matematika, dan simulasi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu ada rule dan rangkaian rule. Pengertian dari rule dan rangkaian rule sendiri, yang pertama rule atau disebut aturan adalah pernyataan logika yang menghubungkan kondisi tertentu dengan tindakan atau hasil yang diharapkan. Dalam konteks sistem pakar berbasis pengetahuan, rule digunakan untuk menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan kondisi yang ada. Contohnya yang seperti dilihat, if suhu itu lebih besar daripada 37 derajat, then pasien demam. If warna sama dengan merah and ukuran sama dengan besar, then objek sama dengan apel. Sedangkan rangkaian rule sendiri adalah kumpulan aturan yang bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam sistem pakar berbasis pengetahuan. Setiap rule dalam rangkaian ini terdiri dari kondisi if dan tindakan atau hasil yang disebut then. Rangkaian rule kemungkinan sistem untuk melakukan penalaran yang lebih kompleks dengan menghubungkan beberapa aturan secara berurutan atau paralel. Contoh rangkaian rule seperti yang di bawah. Yang pertama ada rule 1. If gejala sama dengan batuk, then kemungkinan orang itu flu.
Yang kedua, rule kedua, if gejala sama dengan demam, then kemungkinan sama dengan flu. Yang rule ketiga, if gejala sama dengan batuk and gejala sama dengan demam, then diagnosis sama dengan flu. Adapun fungsi dari rule dan rangkaian rule, fungsi rule sendiri yang pertama mengatur perilaku, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, memberikan panduan untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketiga, menyederhanakan kompleksitas, memecah masalah kompleks menjadi aturan-aturan sederhana yang lebih mudah dikelola. Fungsi rangkaian rule sendiri yang pertama menggabungkan informasi, mengintegrasikan berbagai sumber informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Yang kedua, meningkatkan akurasi. Dengan menghubungkan beberapa aturan, sistem dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Yang ketiga, memfasilitasi penalaran kompleks, memungkinkan sistem untuk menangani masalah yang lebih kompleks dengan menggunakan serangkaian aturan yang saling terkait. Dan ada salah satu contoh kasus yang bisa Anda lihat, yang saya bacakan, yaitu contoh kasus seorang petani ingin mengetahui penyakit yang menyerang tanaman tomat di kebunnya. Sistem pakar berbasis pengetahuan digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang diamati. Yang basis pengetahuannya itu ya adalah basis pengetahuan sistem ini mencakup data tentang berbagai penyakit tanaman tomat dan gejalanya. Yang pertama kita menggunakan rule atau aturan. Rule pertama itu if daun sama dengan kuning, then kemungkinan penyakit layu fusarium. Rule kedua, if batang sama dengan coklat, then kemungkinan penyakit busuk batang. Rule ketiga, if buah sama dengan bercak hitam, then kemungkinan penyakit antranosa. Rule 4, if daun sama dengan kuning and batang sama dengan coklat, then diagnosis penyakit layu fusarium. If rule kelima, if buah sama dengan bercak hitam and batang sama dengan coklat, then diagnosis sama dengan penyakit busuk batang. Sedangkan rangkaian rule tersendiri, rule pertama dan rule kedua bekerja secara independen untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit berdasarkan satu gejala. Rule ketiga mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala pada buah. Dan rule keempat dan rule kelima menggunakan beberapa gejala untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat. Contoh interaksinya. Pertama, inputkan dulu daun kuning, batang coklat. Dan diproses yang pertama, rule pertama. If daun sama dengan kuning, then kemungkinan sama dengan penyakit layu fusarium. Yang kedua, rule 2. If batang sama dengan coklat, then kemungkinan sama dengan penyakit busuk batang. Rule keempat, if daun sama dengan kuning and batang sama dengan coklat, then diagnosis penyakit layu fusarium. Jadi hasil yang dikeluarkan adalah outputnya itu diagnosis sama dengan penyakit layu fusarium. Kesimpulannya, sistem pakar berbasis pengetahuan adalah yang sangat berguna dalam membantu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang kompleks. Dengan menggunakan rule dan rangkaian rule, sistem ini dapat meniru kemampuan penalaran seorang ahli untuk memberikan diagnosis yang akurat. Dalam contoh kasus diagnosa penyakit tanaman, sistem pakar membantu petani mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang diamati, sehingga memungkinkan tindakan yang tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.